Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alek Wijaya, mahasiswa PPK Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPK Batch 2 tahun 2024 dengan materi cinta tanah air dan moderasi beragama. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya ya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pada hari ini anak-anak masuk semuanya ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Izin ya. Terus sakit ya. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran hari ini, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Anak-anakku dimohon berdiri semuanya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian,
hari ini sebelum saya memberikan materi, mungkin anak-anak sekalian masih ingat materi minggu depan kemarin ya, minggu kemarin tentang iman kepada Allah dan yang menciptakan segala sesuatu alam semesta ya. Iman itu apa tak? Iman itu yakin ya, percaya dengan adanya Allah. Iman ya, iman, takwa dan tawakal. Baik anak-anak sekalian, untuk materi hari ini anak-anak sudah siap ya? Siap semuanya ya? Alhamdulillah. Pada materi hari ini berkaitan dengan, nah ini, cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, di situ jelaskan apa tuh cinta tanah air dan moderasi beragama dan apa hubungannya, manfaatnya dan contoh-contohnya. Ya, di sini jelaskan ya. Nah, materi tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Cinta tanah air itu apa? Nah, cinta tanah air adalah perasaan kasih sayang, kebanggaan, dan rasa memiliki yang mendalam terhadap negara dan tempat tinggal kita. Nah, ini adalah ikatan emosional yang kuat antara individu dengan negaranya. Jadi, cinta tanah air itu merupakan hati nurani pada diri kalian sendiri ya. Karena kita, tempat tinggal kita merupakan suatu anugerah dari Allah untuk bertempat tinggal ya, maka kita harus mensyukuri. Kemudian mengapa kita itu cinta tanah air penting ya? Alasannya apa? Karena pemersatu bangsa. Maksudnya pemersatu bangsa di sini cinta tanah itu menjadi perekat yang kuat di antara sesama warga negara seperti kalian semuanya itu. Kemudian motivasi berbuat baik ya, motivasi berbaik. Nah, contohnya apa? Cinta tanah air mendorong kita untuk berbuat yang terbaik bagi negara, seperti bekerja keras, seperti contoh untuk kalian belajar dengan semangat ya, semangat belajar, mencari ilmu itu termasuk motivasi untuk berbuat kebaikan. Kemudian pelindung negara ya, cinta tanah air itu dapat menjadi kekuatan yang mendorong serang untuk membela dan melindungi negaranya. Kemudian penghargaan terhadap keberagaman. Maksudnya apa ini? Cinta tanah ini juga berarti menghargai keberagaman budaya, suku, agama yang ada di dalam negeri kita ya. Kita harus saling menghormati antar sesama agama ya. Selanjutnya next. Ya, contoh perilaku cinta tanah air ya. Contohnya apa di sini? Yaitu menghormati simbol-simbol negara. Termasuk ini bendera lagu kebangsaan tadi yang kalian bacakan, yaitu merupakan simbol bahwa bukti kita itu cinta tanah air ya. Lambang negara adalah simbol kebanggaan yang patut kita hormati. Kemudian contohnya perilaku cinta tanah air lagi apa? Menjaga nama baik bangsa. Ya, itu penting ya. Karena bertingkah laku yang baik di dalam maupun di luar itu merupakan menjaga nama baik. Kemudian contohnya lagi belajar dengan giatnya tadi ya, belajar dengan giat agar cita kita itu tercapai, berguna bagi bangsa dan negara. Nah, di sini kemudian melestarikan budaya ya, ini contoh perilaku cinta tanah air ya. Melestarikan budaya itu warisan budaya bangsa itu banyak sekali ya, maka kita harus menjaganya. Kemudian menggunakan produk dalam negeri itu merupakan cinta tanah air, mendukung perekonomian negara. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial, itu mereka membantu sesama ya dan masyarakat. Kita lanjut. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana cara menumbuhkan cinta tanah air ya? Tumbuh dalam hati kita, bisa membuktikan keseharian yang mempelajari sejarah bangsa ya, penting ya. Dalam sejarah bangsa kita itu memahami perjuangan para pahlawan yang dulu berjuang untuk negara kita, membela tanah air sampai tumpah darah ya. Nah, itu penting ya untuk mempelajari agar kita itu menjadi orang yang penting bagi negara kita. Kemudian menghargai keberagaman ya, yaitu menerima dan menghormati perbedaan akan memperkuat persatuan ya. Meskipun beda agama tapi kita tetap satu itu ya. Kemudian menjadi warga negara yang baik.
Contohnya apa? Yaitu sini maksudnya apa? Yaitu mematuhi peraturan dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ya, termasuk negara Indonesia. Saya lanjut, next ya. Nah, kemudian tadi kan berkaitan dengan cinta tanah air dan apa? Moderasi beragama. Nah, kemudian apa toh yang dimaksud moderasi beragama? Di sini dijelaskan menjaga keseimbangan dalam beragama ya. Keseimbangan maksudnya di sini sebuah konsep ya. Saya ulangi, moderasi beragama itu sebuah konsep yang mengajak kita untuk menjalankan agama dengan cara seimbang ya. Sehingga maksudnya rukun, damai, penuh toleransi ya, itu berarti kita meyakini kebenaran agama kita secara kuat ya. Namun tetap kita menghormati keyakinan orang lain. Itu menghormati antar umat beragama ya. Kita bisa beda agama tapi tetap menghormati ya. Itu tidak boleh kita itu istilahnya bertengkar gara-gara beda pendapat berkaitan dengan keagamaan, tetap bersatu ya. Selanjutnya, mengapa kita itu disuruh untuk mempelajari tentang moderasi beragama ya? Ini penting ya. Mengapa moderasi beragama itu penting ya? Di sini jelaskan mencegah apa? Ekstremisme ya, kekerasan maksudnya ya. Nah, di sini apa maksudnya mencegah ekstremisme? Yaitu moderasi beragama menjadi benteng terhadap paham-paham radikal ya. Radikal itu keras ya, yang seringkali menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Kemudian membangun kerukunan ya. Membangun kerukunan ini di sini saling menghormati. Kita dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dengan suasana yang harmonis ya. Rukun, meskipun berbeda agama tetap rukun, tidak boleh kita berpecah belah ya. Selanjutnya menjaga ketenangan ya. Nah, penting ya. Mengapa kita mempelajari moderasi agama itu penting ya, menjaga ketenangan. Yaitu maksudnya sikap moderat akan menciptakan lingkungan yang damai dan jauh dari konflik ya, tenang ya, damai. Kemudian prinsip-prinsip moderasi beragama. Apa itu di sini ya? Ya, prinsip-prinsipnya dalam moderasi beragama yaitu komitmen terhadap agama ya. Maksudnya apa? Tetap kuat dalam memegang keyakinan agama masing-masing ya. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamamu. Pernah cerita dalam sejarahnya zaman Rasulullah itu ya, ketika seorang bangsa Yahudi kaum Quraisy bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita itu toleransi beragama? Rasulullah menyembah agamaku, kemudian saya menyembah agamanya Rasulullah. Kemudian turunlah ayat Al-Kafirun yang menjelaskan bahwa dilarang kita itu menyembah ke agama lain. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi boleh toleransi tapi tidak boleh kita menyembah agama lain. Berarti kita itu menyeleweng ya. Boleh rukun tapi tidak boleh kita itu istilahnya menyembah atau beribadah di tempat agama lain, tidak boleh. Itu dalam Al-Quran sudah jelas, surat Al-Kafirun. Selanjutnya toleransi ya. Toleransi itu maksudnya di sini menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan ya. Itu penting. Next, saya lanjut. Selanjutnya, prinsipnya apa? Dalam moderasi beragama itu keadilan ya. Nah, penting dalam keadilan itu memperlakukan sesama orang secara adil tanpa memandang agama. Kemudian moderasi itu menghindari dari sikap ekstrim dan fanatisme, yaitu seimbang ya, rukun ya. Kemudian kerjasama di sini boleh kita bekerjasama dengan pemeluk agama lain untuk kebaikan bersama. Kerjasama dalam arti itu hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan kita, masyarakat lingkungan kita, tapi kita tetap menghormati, tapi tidak boleh kita itu menyembah agama lain ya, itu tidak boleh. Aturan dalam agama Islam ya, boleh menghormati, menghargai agama lain, tapi tidak boleh kita melebihi batas ya. Paham ya dari sini ya? Nah, contohnya di sini ada, nah itu ada gambarnya, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Protestan ya, Hindu, Buddha ya, itu ya. Dan contoh ini apa gambarannya? Kalian paham di sini apa maksudnya penerapan moderasi beragama sini?
saling menjunjung tempat ibadah, mengunjungi maksudnya ya, mengunjungi tempat ibadah. Kamu boleh melihat tempat ibadah lain boleh, tapi tidak boleh ibadah ke tempat agama lain. Contohnya kamu di gereja, kamu sholat seperti hari Minggu, haleluya itu ya, tidak boleh. Wadah, tidak boleh, itu betul. Kita itu boleh melihat saja, tapi tidak boleh menyenggah agama lain. Kalau dalam Islam kan sembahyang itu kan 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau orang Kristen kan beda ya, haleluya ya, hari Minggu. Paham ya tentang perbedaan antara agama Islam? Sama, menyembah kepada Allah, tapi kita keyakinannya beda. Kemudian berkolaborasi dalam kegiatan sosial ya, maksudnya apa? Membangun proyek bersama untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih maju. Kemudian menghindari ujaran kebencian, tidak boleh kita menghina. Oh, agamamu itu jelek, tidak boleh. Itu berarti kamu tidak menghargai, tidak namanya apa, moderasi beragama, tidak saling rukun ya, tidak boleh menghina, mengejek agama lain. Nah, di sini maksudnya apa? Kebencian, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebar informasi yang dapat memicu permusuhan, membuat fitnah agama lainnya. Saya lanjut, moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari di sini jelaskan, yaitu moderasi beragama bukan hanya sekedar konsep, tapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mulai dari lingkungan terdekat. Contohnya apa? Di sehari keluarga, teman, di kelas, di sekolah, atau di tempat lain, di masyarakat ya. Itu penting ya. Saya lanjut. Dari sini anak-anak paham ya? Saya lanjut. Nah, kemudian apa hubungannya cinta tanah air dengan moderasi beragama? Nah, ini penting. Cinta tanah air dan moderasi beragama itu adalah dua nilai fundamental ya, yang saling melengkapi dan memperkuat dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Penting ya, ada hubungan sangat erat hubungannya, khususnya di Indonesia yang kaya dengan keberagaman budaya, agama dan lain-lain sebagainya. Nah, pengertian singkat di sini, cinta tanah air merupakan rasa kasih sayang ya dan kesetiaan terhadap negara yang tempat kita tinggali ya, tempat kita dilahirkan dan tumbuh. Ini melibatkan kepedulian terhadap bangsa, budaya dan tanah air. Kemudian moderasi beragama, pengertiannya dia adalah cara beragama yang tengah-tengah, tidak ekstrim dan toleran terhadap perbedaan. Ini menekankan pada nilai keseimbangan ya, rukun, toleransi, saling menghormati antar umat beragama. Nah, terus kaitannya antara cinta tanah air dan moderasi beragama. Kaitannya keduanya itu apa? Di sini yaitu apa? Nomor 1, dasar persatuan dan kesatuan. Terdapat di sana Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini gambarnya. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu. Semboyan negara Indonesia ya. Mencerminkan keberagaman, moderasi beragama, menjadi perekat persatuan dalam keberagaman ini ya. Kemudian toleransi dan kerukunan ya. Toleransi dan kerukunan maksudnya sini moderasi beragama mengajarkan kepada kita untuk menghormati perbedaan keyakinan. Agama lain beda yakin tidak apa-apa, yang penting kita tetap rukun ya. Hal ini sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, menciptakan suasana yang kondusif ya bagi kehidupan bermasyarakat ya. Karena apa? Karena cinta tanah air mendorong kita untuk mewujudkan kerukunan ya. Kemudian yang kedua, menangkal radikalisme. Radikalisme itu keras ya. Nah, di sini jelaskan menangkal radikalisme itu moderasi beragama menjadi benteng terhadap paham-paham radikal yang dapat memecah belah bangsa. Cinta tanah itu ya, memecah belah bangsa ya. Cinta tanah itu juga mendorong kita, mendorong apa?
untuk rasa cinta tanah air ya. Kemudian menolak segala bentuk radikalisme yang dapat merusak keutuhan negara NKRI ya, Republik Indonesia. Saya lanjut. Kemudian mengembangkan potensi bangsa. Dengan menjunjung tinggi nilai moderasi beragama, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong tumbuhnya kreativitas dan serta inovasi. Yang ketiga, menjaga warga negara yang baik, itu penting ya. Moderasi beragama ya, menjaga warga negara yang baik, yaitu mereka yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nah, saya lanjut. Kemudian dalam materi Al-Quran ya, di dalam materi cinta tanah air dan moderasi beragama, dalam Al-Quran dalilnya ya, hukum dasarnya terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 80 ya. Nah, coba dibaca bersama-sama, kelihatannya. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana radaka ila ma'adik qala rabbi a'lam man jati bil huda wa man huda fi dhalalim mubin. Nah, artinya apa? Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau wahai Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang-orang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85 ini penjelasannya, ayat ini menegaskan bahwa hal yang penting yaitu tanggung jawab ya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini ayat ini menjelaskan, mengingatkan Nabi Muhammad bahwa beliau diutus untuk menyampaikan Al-Quran. Beliau memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan risalahnya Allah ya. Pemahaman dalam tafsir Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85. Kemudian kembali ke Allah. Maksudnya apa? Setiap manusia akan kembali kepada Allah. Ini merupakan sebuah janji dan sekaligus peringatan bahwa setiap amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian penjelasan ilmu Allah ya. Ilmu Allah itu apa? Hanya Allah yang mengetahui dengan pasti siapa yang benar dan yang mendapatkan, benar-benar mendapatkan hidayah. Next. Nah, langsung saja ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 jelaskan bahwa yang artinya ini berkaitan dengan cinta tanah air dan moderasi beragama ya, dasar hukumnya, dalilnya. Artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Muhammad Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang ya, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi penyayang kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Intinya kita itu meskipun berbeda di agama tetap yakin kita itu terhadap Tuhan kita ya. Tunjuk ya. Tafsir singkat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini yaitu menjelaskan kedudukan umat manusia, terutama umat Islam ya, sebagai umat yang adil dan pilihan ya. Umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasulullah menjadi saksi atas umat Islam.
Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah bertujuan untuk menguji apa? Keimanan kalian semua. Dan apa? Untuk menguji apa? Ketaatan umat Islam kepada Rasulullah, itu pentingnya. Jadi sejarahnya sebelum kita menghadap kiblat ya, kayak apa? Ka'bah itu kita menghadap ke Baitul Maqdis ya. Kemudian Allah memerintahkan kita, zaman Rasulullah ya, memerintahkan umatnya untuk menghadap kemana? Ke Ka'bah. Sampai sekarang ya, Baitullah ya. Saya lanjut. Makna penting dalam materi cinta tanah air dan moderasi beragama ya. Nah, maknanya penting, umat yang adil dan pilihan ya. Umat Islam ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi umat manusia lainnya. Kasih sayang ya. Islam itu artinya selamat ya. Selamat, maksudnya selamat itu dalam arti selamat dunia dan akhirat. Salam selamat. Kemudian pemindahan kiblat sebagai ujian ya. Makna penting dari ayat tersebut ya. Ujian iman merupakan hal yang wajar dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya, kasih sayang Allah. Allah itu selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik itu umat-umat agama lain atau umat-umat Islam, ya tetap kasih sayang. Nah, saya lanjut next. Nah, selesai ya. Kesimpulannya apa? Nah, dilihat dalam kesimpulan materi yang kalian pelajari. Dari sini sudah paham ya? Nah, kesimpulan cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, ini tujuan kita mempelajari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu menganalisis sikap cinta tanah air dan moderasi beragama berdasarkan Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah ayat 143. Nah, manfaat memahami apa? Manfaat memahami sikap cinta tanah air dan moderasi beragama. Manfaatnya ini ya. Pemahaman akan cinta tanah air memupuk rasa kebanggaan dan tanggung jawab terhadap negara dan budaya kita. Kemudian manfaat memahami sikap cinta tanah air dan moderasi beragama apa? Yaitu keberagaman ya. Maksudnya moderasi beragama mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga toleransi. Nah, menjaga toleransi umat seagama ya. Next, saya lanjut. Nah, ini maksudnya ya, ada perbedaan ya. Cinta tanah air, moderasi beragama. Kalau cinta tanah itu rasa kecintaan dan tanggung jawab dan loyalitas terhadap negara tanah kelahiran kita ya. Kemudian moderasi beragama, sikap yang mengedepankan toleransi, penghormatan, dialog dan penolakan terhadap ekstremisme radikal ya, keras ya. Kemudian kesimpulannya lagi, kesimpulan tadi yang saya jelaskan, hubungan cinta tanah air dan moderasi beragama apa hubungannya? Keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membentuk landasan yang kokoh bagi melandaskan nilai keadilan dan toleransi dan perdamaian. Dari sini paham ya, antara pengertian cinta tanah air dan moderasi beragama itu contoh-contoh apa? Contohnya apa? Contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya lanjut. Nah, penerapannya sudah paham tadi ya, penerapan sehari-hari bagaimana kehidupannya ya. Contohnya di sini, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik tanah air. Kemudian menggunakan hak pilih dalam pemilu, itu penting ya, penerapan dalam cinta tanah air dalam sehari-hari. Kita lanjut. Kemudian penerapannya cinta moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi penerapan cinta tanah air, kemudian ini penerapan cinta moderasi beragama dalam kehidupan sehari. Contohnya apa? Dalam Islam mengajarkan, Islam dalam membentuk hukumnya memiliki 5 prinsip ya. Dalam penerapan sehari-hari, menjaga agama itu penting ya, menjaga agama kalian ya. Kemudian yang kedua menjaga jiwa kita. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Itu dalam Islam ya.
moderasi beragama. Dari 5 prinsip hukum Islam tersebut dapat digambarkan bahwa hak untuk hidup bersama, menghargai keberadaan orang lain, menjaga hidup dan menjaga nyawa seseorang harus dijunjung tinggi. Dari sini paham ya? Ya, sekian, terima kasih. Anak-anakku, untuk selanjutnya mari kita bentuk kelompok, 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajari tentang cinta tanah air. Untuk kelompok kedua tentang apa tadi? Moderasi beragama. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan ya, silakan untuk mepresentasikan materi yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 1, ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan bangga, rasa memiliki, dan penghormatan terhadap negara serta semangat untuk menjaga dan memelihara tanah air. Hal ini diwujudkan dengan sikap dan tindakan positif yang mendukung kemajuan bangsa, menjaga persatuan, serta menghormati nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Contoh-contoh cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. 2. Menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung ekonomi nasional. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. 4. Menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan budaya lokal. Dan kelima, yaitu menjadi toleransi dan menghargai perbedaan antar masyarakat. Hubungan cinta tanah air dan moderasi beragama. Cinta tanah air dan moderasi beragama saling berkaitan dalam menjaga perdamaian dan harmoni sosial. Yang pertama, hubungan moderasi beragama mendorong kehidupan yang damai tanpa konflik. Yang kedua, toleransi menghargai perbedaan suku dan agama sebagai wujud cinta tanah air. Yang ketiga, patriotisme menjalankan ajaran agama tanpa mengabaikan nasionalisme. Dan yang terakhir, menghindari radikalisme, membantu mencegah konflik berbasis agama yang merusak persatuan bangsa. Manfaat mempelajari cinta tanah air yaitu 1. Meningkatkan nasionalisme dengan menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap negara. 2. Partisipasi dalam pembangunan untuk mendorong kontribusi positif bagi bangsa. 3. Memupuk persatuan, menguatkan toleransi dan keberagaman di tengah perbedaan. 4. Menghargai budaya lokal, menjaga dan melestarikan tradisi nasional. Dan yang terakhir, menjaga kedaulatan untuk membantu melindungi keamanan dan keutuhan negara. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri teman. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan materi yang saya sampaikan tadi. Silakan untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Moderasi. beragama. Moderasi beragama, yaitu sikap mengamalkan agama dengan seimbang, tidak ekstrim, dan menghormati perbedaan agar terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menghormati ibadah umat agama lain. 2. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. 3. Bekerjasama dengan siapapun tanpa membedakan agama. 4. Menghindari ujaran kebencian dan hoaks terkait agama. Hubungan antara moderasi beragama dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mendukung persatuan berbangsa dengan menghindari konflik akibat perbedaan agama. Sikap toleransi dan saling menghormati membantu menjaga keutuhan negara serta memperkuat rasa cinta tanah air. 4. Manfaat mempelajari materi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meningkatkan sikap toleransi dan hargai perbedaan.
2. Mencegah radikalisme dan konflik sosial. 3. Memperkuat persatuan dan hubungan bangsa. Terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, silakan. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian, tadi sudah mempresentasikan materi cinta tanah air dan moderasi beragama. Selanjutnya nanti kalian pelajari di rumah ya tentang materi cinta tanah air dan moderasi, dan kalian pasti harus memahami dan mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Sebelum pulang ya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semua, manfaat dunia dan akhirat ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih. Sama-sama.